Ini salah satu trik untuk mendapatkan pembeli atau pelanggan pertama. Teman-teman yang sudah mulai jualan atau bisnis tapi masih sulit untuk mendapatkan pelanggan pembeli pertama, simak video ini sampai akhir. Oke teman-teman, ini masalah yang sudah klasik yang dialami oleh orang-orang yang memulai bisnis atau jualan. Karena mendapatkan pelanggan pertama atau pembeli pertama itu sangat berat. Tapi setelahnya kalau sudah dapat pembeli pertama itu enak. Ya, jadi seperti ibaratnya kalau misal kita naik motor, yang paling berat yang pertama kali itu kalau misal kita lagi start. Setelah start motor nyala, jalannya enak. Ya, jadi ibaratnya kita itu. Nah, caranya bagaimana? Ini yang sering dipakai dan juga sering digunakan oleh beberapa mall atau minimarket, yaitu strategi loss leader. Loss leader itu artinya apa? Kita rela kehilangan keuntungan, rela kehilangan beberapa barang atau keuntungan besar demi mendapatkan pelanggan pertama. Nah, kalau misal kita lihat Indomaret tuh harganya yang murah cuma sembako saja, yang lain belum tentu. Kalau misal kita sudah masuk ya, di depan mungkin yang di pampang itu yang paling depan ya, biasanya harga minyak sekian, itu yang paling murah. Terus kemudian harga gula sekian, harga beras sekian, itu yang paling murah untuk menarik. Habis itu kan orang-orang tertarik untuk datang terus kemudian masuk ke Indomaret, dan setelah tanya-tanya mereka pasti akan melihat etalase, ya keliling-keliling. Setelah itu mereka akan tertarik untuk membeli barang lain dan tidak akan menghiraukan harga yang lainnya. Misal kalau kita lihat ya, sembako sudah di tangan, terus kemudian oh aku butuh sabun ya, mereka tinggal ambil aja. Oh aku butuh pasta gigi, ambil aja. Mereka jarang banget konsumen itu akan melihat lagi harga yang ada di dalam, tinggal ambil. Karena apa? Karena mindsetnya, psikologinya mereka sudah merasa oh ini sembako saja murah, apalagi mungkin yang lain ya. Nah, ini adalah permainan psikologi yang bisa kita mainkan juga sebagai pebisnis online atau pengusaha yang baru memulai jualan. Kita pakai cara itu. Kita pilih beberapa barang yang kiranya itu bisa ditekan marginnya, margin keuntungannya. Kita jual dengan margin yang tipis, terus kita tulis itu ya, kita komunikasikan dengan membuat flyer promosi gitu ya, bahwa kita itu memang lebih murah dari kompetitor. Gak masalah. Bahkan mungkin kita jual itu dengan harga nol ya, nol margin atau tanpa keuntungan, atau bahkan di bawah pasar. Itu kalau misal bisa dibilang penetrasi harga juga. Nah, tapi kalau misal kita jual di bawah harga pasar, itu banyak yang kontra ya, karena dinilai itu tidak fair. Nah, salah satu yang paling enak adalah kita pakai margin yang tipis atau margin nol saja. Contoh kalau misal kita jualan minyak ya, jualan minyak itu di toko sembako, yang lain jualan harga 14 ya, dengan harga ambilnya itu 13 ya. Nah, kita jual harga 13.000 atau 13,5, kita ambil 500 saja, tipis saja. Sedangkan kompetitor itu lebih mahal. Nah, itu akan membuat pelanggan yang awalnya memang sudah tahu ya harga di sembako yang di kompetitor, mereka akan beralih. Meskipun kita baru ya, mereka akan beralih. Nah, kebanyakan konsumen itu kalau misal toko baru ya, penjual baru, mereka masih ragu-ragu karena kepercayaan masih belum terbangun, terus kemudian belum terlalu kenal, atau mungkin merasa belum terlalu nyaman. Nah, ini cara loss leader tadi, yaitu menjual dengan harga margin yang tipis atau margin nol, itu bisa membantu kita untuk mendapatkan pembeli atau pelanggan pertama. Selanjutnya, tapi jangan lupa setelah kita membuat loss leader tadi ya, dengan margin yang nol, margin tipis, kita harus follow up lagi. Jadi jangan sampai orang konsumen beli ke kita hanya beli harga murahnya saja, misal hanya beli minyaknya saja, padahal itu hanya umpan atau pancingan ya. Kita harus pikirkan cara supaya setelah orang membeli barang yang murah tadi itu untuk pancingan tadi, harus membeli barang lainnya. Dengan apa? Dengan cross selling ya, dengan upselling. Kita harus siapkan itu.
alurnya bagaimana, terus kemudian skenarionya bagaimana. Jadi kalau sudah orang beli, skenarionya supaya mereka itu beli barang lainnya itu harus disiapkan supaya tidak datang beli harga murah terus kemudian tidak kembali lagi. Nah begitu ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman, terutama yang UMKM yang baru mulai jualan atau mulai usaha untuk mendapatkan pelanggan pertama. Terima kasih.